Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam. Untuk memulainya, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan mengkaji sirah nabawiyah itu bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah tentang kisah-kisah atau kasus-kasus menarik seputar kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dari sini bahwa studi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik atau kita kenal dengan uswah hasanah tidak sepatutnya dipandang sebatas kajian sejarah ketokohan atau menganggap kajian fikih sirah nabawiyah hanya sebagai kajian sejarah, sebagaimana kajian tentang sejarah hidup salah seorang khalifah atau sesuatu tentang periode sejarah masa silam saja. Akan tetapi bahwa tujuan utama mengkaji sirah nabawiyah adalah agar setiap muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara utuh, tentang bagaimana Islam tercermin dalam kehidupan nyata Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana pula Rasulullah mempraktikkan dan mewujudkan wahyu ilahi. Oleh karena itu, seluruh perilaku Nabi Muhammad dalam wujud sejarahnya yang terikat pada 3 pilar agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, menunjukkan secara keseluruhan prinsip, kaidah, dan hukum Islam. Kajian sejarah nabawiyah menjadi upaya aplikatif yang bertujuan untuk memperjelas hakikat Islam secara utuh dalam nilai keteladanan yang tertinggi. Bila dirinci, maka kajian sirah nabawiyah dapat difokuskan dalam beberapa sasaran. Yang pertama, memahami kepribadian Rasulullah SAW melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapi beliau, untuk menegaskan bahwa Rasulullah bukan hanya seorang yang terkenal ramah di antara kaumnya, tetapi sebelum itu beliau adalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah dengan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Yang kedua, agar manusia mendapatkan gambaran tipe ideal atau al-mathalul a'la menyangkut seluruh aspek kehidupan untuk dijadikan undang-undang dan pedoman. Tidak diragukan lagi bahwa tipe ideal tersebut itu ada pada pribadi Rasulullah SAW secara jelas dan sempurna. Oleh karena itu, maka Allah menjadikannya sebagai poros atau al-qudwah bagi seluruh manusia, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kemudian yang ketiga, agar dalam mengkaji sirah nabawiyah manusia memperoleh sesuatu yang dapat membawa mereka memahami kitab suci Al-Quran dan tujuan dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Ya, karena banyak ayat Al-Quran yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya setelah melihat atau melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi dan disikapi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat,
melalui kajian sirah nabawiyah, seorang muslim dapat mengumpulkan sekian banyak sakofah atau peradaban dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut akidah, rohaniyah, hukum, atau akhlak. Sebab tidak diragukan lagi bahwa kehidupan Rasulullah itu merupakan gambaran konkret dari sejumlah prinsip wahyu dan hukum Islam. Yang berikutnya, yang kelima, bahwa agar setiap pembina masyarakat dan dai Islam, termasuk pendidik dalam hal ini, calon-calon guru atau guru-guru nanti, memiliki contoh konkret dalam kehidupan menyangkut cara-cara pembinaan, bimbingan atau pendidikan dan dakwah terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya, terhadap peserta didiknya, diplomasi dengan orang luar Islam dan sebagainya. Rasulullah, kita ketahui bahwa beliau adalah seorang dai yang memberi nasihat, seorang guru yang mendidik terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya, pembina akhlak yang baik, yang senantiasa mencari cara-cara pembinaan dan pendidikan terbaik selama beberapa periode dakwahnya. Dan hal inilah yang mestinya kita ambil pelajaran nanti dan kita terapkan ketika kita melakukan pendidikan terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, dan peserta didik. Menurut Ibnu Hazm yang terkenal sebagai penulis kitab Jawami' Sirah Nabawiyah, bahwa Sirah Nabawiyah dalam hal studi Islam itu bisa digunakan untuk mengetahui bahwa banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad itu, tidak hanya Al-Quran, bahkan sirah nabawiyahnya, sejarah kenabiannya itu, menurut Ibnu Hazm itu merupakan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW sendiri. Artinya apa? Tanpa mengenal dan membaca sirah nabawiyah, maka orang Islam tidak akan kenal apa arti dan bentuk Islam itu sendiri. Bagaimana manifestasi dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran maupun hadis itu. Sehingga dengan sirah nabawiyah, itu bisa menggambarkan Islam itu seperti apa. Tentu saja seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Di samping itu, dengan membaca dan mempelajari sirah nabawiyah, maka orang Islam akan membenarkan sekaligus meyakini keberadaan Nabi, dan seluruh aspek kehidupannya adalah realitas yang benar-benar terjadi pada diri beliau. Sehingga kitab-kitab sejarah nabawiyah itu mengajarkan, kitab-kitab sejarah itu mengajarkan arti penting sejarah, bukan membangun mitos dan legenda tentang ketokohan manusia. Di antara hal-hal penting yang menjadikan sirah nabawiyah mampu memenuhi semua sasaran studi keislaman adalah bahwa seluruh sendi kehidupan Nabi Muhammad mencakup aspek-aspek sosial,
dan kemanusiaan yang ada pada diri Nabi, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai anggota masyarakat yang aktif. Begitu pula kehidupan Rasulullah itu memberikan kepada kita contoh-contoh mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya dan terpercaya di antara kaum-kaum dan kerabatnya, ataupun sebagai dai yang menyeru kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, atau sebagai pendidik yang bisa membimbing sahabat-sahabatnya, keluarganya, ya, sehingga betul-betul mengimani ya Rasulullah itu sendiri, mengimani Allah, mengimani kitab-kitab dan rukun-rukun iman yang lain, ya, dan mengarahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalah Tuhan. Di samping itu, Rasulullah juga memperlihatkan sosok kepala negara yang mengatur segala urusan tata kelola politik dengan cerdas dan bijaksana. Begitu juga sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Juga memperlihatkan Rasulullah itu sebagai panglima perang yang mahir dan berani, sebagai negarawan yang pandai dan jujur, sebagai tokoh perubahan dan pengembang sosial, dan menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita sebagai muslim yang dapat melakukan secara seimbang kewajiban beribadah kepada Allah dan bergaul dengan keluarga dan sahabatnya. Maka kajian Sirah Nabawiyah akan menampakkan aspek-aspek kemanusiaan ini secara utuh yang tercermin dalam suri teladan yang baik dan sempurna. Maka itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah dalam kaitannya dengan studi Islam, sehingga itu muncul bahwa Islam itu ya yang ada pada diri Rasulullah itu, ya. Kita pelajari sejarahnya, kita ambil pelajaran apa yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu terkait tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam. Saya harap mahasiswa juga mengembangkan materi ini, tidak hanya apa yang saya sampaikan saja. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.